barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, awil mustami'in wal mustami'at, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena segala nikmat hanya berasal dari Allah. Oleh itu kita bersyukur kepadanya, diizinkannya kita pada kesempatan ini bersama di salah satu rumahnya ini. Mudah-mudahan Allah hitung sebagai penambah berat timbangan kebaikan kita pada hari nanti. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Semoga selawat dan salam sentiasa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam, kepada para istri, anak dan keluarganya serta keturunan, zuriat dan cucunya, para sahabat yang setia, dan para at-tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul di Masjid Miftahul Jannah, kunci surga. Yang masuk ke dalam ini kayak masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Masih kemarin tuntun ngantuk-ngantuk, sehingga kita potong aja di tengah. Kok marah? Dibilang ngantuk. Saya ngantuk lah. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, di antara adabus salaf fi ta'amuli ma'an nas, di antara adabnya as-salaf dalam berta'amul, bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia adalah yaqbaluna al-haqqa mimman ja'a bihi wa la yaltafituna ila qailih. Mereka menerima al-haq, kebenaran, dari siapapun datangnya, tanpa mempedulikan siapa yang mengatakannya. Ini tidak bertentangan dengan perkataan Muhammad ibn Sirin, seorang ulama tabi'in, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu. Lihat dari siapa kalian mengambil ilmu, karena ilmu ini agama. Itu betul. Tapi bila kita dalam keseharian berhadapan dengan, kita kan tidak selamanya menuntut ilmu kan. Kita bertemu orang di jalan, bertemu orang di
di pasar, bertemu orang di lembaga-lembaga, institusi-institusi, di pertemuan-pertemuan. Ya enggak? Hah? Atau hanya di masjid aja kita selamanya? Hah? Kemudian orang ngaji teman kita semua, gitu? Enggak. Kita akan berinteraksi dengan siapapun. Tapi kalau berguru, betul, mencari ilmu orang yang thiqah. Tapi menerima kebenaran dari siapapun sekalipun bukan thiqah. Nah, jadi mereka menerima kebenaran dari manapun datangnya. Dari manapun datangnya. Kita tuh agak heran juga ini. Ini kalau gitu campur-campur aja nanti. Ada dalil enggak? Ada dalilnya? Kepada diam semua sih. Hah? Tentu tidak suka ditanya nampaknya. Kalau tidak suka tanya, saya aja maju. Tidak ada apa lagi. Tidak ada nanya lagi. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah disuruh Nabi menjaga harta-harta yang dikumpulkan dari zakat. Malam hari ada yang mengendap-endap. Hadis Sahih Bukhari. Mengendap-endap mencuri makanan. Tangkap oleh Abu Hurairah. Wallahi li'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan laporkan ke Rasulullah. Dia memohon anak saya, istri saya, kemudian orang miskin dan sebagainya. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Besok malam dia datang lagi, tertangkap lagi. Saya lapor ke Rasulullah. Dia memohon lagi, membana sabalik kepala katanya. Ya, dilepas lagi oleh Abu Hurairah. Malam ketiga datang lagi, tertangkap lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya dia bilang, mau tak saya beri ilmu? Ya, bila kamu bacakan, amalkan, tak didekati oleh syaitan di waktu malamnya. Lalu dia katakan baca ayat kursi. Paginya laporan oleh Abu Hurairah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia pendusta, tapi di sini dia benar. Dia pendusta, tapi di sini dia benar. Nah, Nabi menerima berita dari pendusta. Siapa tadi? Syaitan. Boleh tidak Abu Hurairah mengamalkan setelah itu? Wih, diamalkan tidak setelah itu oleh Abu Hurairah? Setiap malam baca ayat kursi. Siapa yang kasih tahu dulu? Syaitan. Jelas tidak? Jelas maksudnya? Apa yang jelas tuh? Kalau jelas selesai gitu. Bahwasanya kebenaran itu wajib diambil dari manapun datangnya, sekalipun dari lawan kita. Itu maksudnya. Jelas kan? Ini adalah adab yang ditegakkan oleh as-salaf sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah baca sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, dinukil oleh penulis di sini. Kita ulang kembali biar apa? Wa dzakar Asy-Syanqiti fi Adwa'il Bayan. Kita sudah sebutkan siapa Imam Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti kemarin. Adalah guru dari para guru kami. Rahimahullah dalam kitab Adwa'il Bayan fi tafsir Al-Qur'ani bil Qur'an, annana nadhur idzatil qawli la ila qailih. Kita mesti memperhatikan perkataan itu saja, bukan kepada siapa yang mengatakannya. Lianna kulla kalamin fihi maqbulun wa mardudun illa kalamahu sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap perkataan ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya, ada yang diterima, ada yang ditolak. Kecuali perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna al-haqqa haqqa. Dan sudah maklum bersama yang hak itu tetap hak, walau kana qailuhu haqiran, sekalipun yang mengatakannya adalah orang yang hina dina.
Ala tara anna malikata Saba fi hali kauniha tasjudu lisyamsi min dunillah. Tidakkah kalian perhatikan, kata Syekh rahimahullah, Ratu Saba. Siapa nama Ratu Saba kemarin? Bilqis. Di sini kan ada Bilqis juga. Tidak ada. Antum sudah beristri belum? Kalau sebelum saya kenalkan. Tidak, sudah, alhamdulillah. Mana tahu nak dapat Ratu Bilqis pula, nak? Atau mau yang kedua? Tidak ada izin kantor pusat. Alhamdulillah, tidak ada izin sama. Kasihan. Kasihan antum. Berdoalah banyak-banyak. Untuk saya sekali doakan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Malikata Saba hala kauni tasjudu lisyams, di saat dia masih sujud ke matahari, min dunillah, ya, bukan kepada Allah. Hiya wa qaumuha lamma qalat kalaman haqqan, dia dan kaumnya ketika mengatakan perkataan yang hak, saddaqaha Allahu fihi, Allah benarkan perkataannya itu. Padahal dia adalah musuh Allah. Orang musyrik musuh Allah tabaraka taala. Tidak ada yang paling dibenci Allah di bumi ini kecuali syirik. Tidak ada yang lebih dibenci Allah daripada syirik. Berarti orang yang paling dibenci adalah musyrik. Maka orang syirik itu lebih dibenci Allah daripada orang kufur. Karena syirik itu adalah sezalim-zalimnya zalim. Tetapi di saat dia mengatakan kalimat yang benar, Allah benarkan dia. Walam yakun kufruha mani'an min tasdiqiha, kekufurannya tidak menghalangi dia dibenarkan. Ya, kalau sekalipun orang kafir benar perkataannya, boleh diambil, boleh diambil. Apa ukuran benarnya? Sesuai selera? Tidak bertentangan dengan syariat. Ya, misalnya ada kata hikmah dari Syekh Kafir. Apa bacanya? Dari Syekh Kafir. Bacalah yang benar, Syekh Kafir, gitu ya. Nah, seorang penyair Amerika ya, pujangga Amerika, terkenal pemikir juga. Dia mengatakan seseorang itu baru ketahuan sifat aslinya di saat keadaan sulit. Ini betul apa salah ini? Hah? Betul kan? Boleh tidak diambil? Harus cari hadisnya dulu. Hah? Harus dicari hadisnya dulu. Tidak kan? Masalahnya tidak ada hukumnya di sini. Ini tidak ada berkaitan dengan hukum syar'i, dan tidak ada yang melarang dalam syariat kita bahwa seseorang terbukti sifat aslinya dalam kondisi sulit. Itu susah untuk menerima. Kalau itu tidak saya sebut nama siapa yang mengatakannya, antum terima nanti itu. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kekufurannya tidak menghalangi Allah untuk membenarkannya fil haqqil ladzi qalathu, dalam kebenaran yang dia katakan. Wa dzalika fi qawliha fi ma dzakara Allah anha, yaitu dalam ketika dia mengatakan seperti yang diceritakan Allah dalam Al-Qur'an dalam surah An-Naml ayat 34, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya raja-raja itu apabila menyerang suatu negeri pasti mereka rusak. Dan menjadikan para petingginya orang rendahan, akan dihinakan. Lalu Allah katakan wa kadzalika yaf'alun. Betul apa yang dikatakan oleh Malik Sabak itu, Ratu Sabak, benar, seperti itulah mereka yang lakukan. Raja-raja pada umumnya bila masuk ke suatu negeri mereka merusak. Nah, ini sudah kita pakai kemarin, saya tidak jelaskan panjang lebar lagi. Faqad qala Allah Ta'ala musaddiqan laha fi qawliha wa kadzalika yaf'alun. Allah benarkan perkataannya itu dengan perkataan Allah wa kadzalika yaf'alun. Memang seperti itulah tingkahnya para raja bila memasuki suatu negeri.
Makanya Ratu Sabah waktu itu tidak mau untuk melawan kepada Sulaiman alaihissalam. Karena kan ini ceritanya datang surat dari Sulaiman kepadanya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Lalu dia kumpulkan, ayyuhal mala'u innahu ja'ani kitabun karim innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya dari Sulaiman dan pakai bismillahirrahmanirrahim, jangan kalian sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah. Lalu dia kumpulkan, mereka menjawab, nahnu ulu ba'sin wa quwwah. Kita wahai ratu, kita ini orang yang kuat. Kita sudah eksis, tentara kita hebat-hebat, dah terlatih. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Sekarang masalahnya tinggal ke ratu lagi. Putuskan apa yang hendak kau perintahkan, kami siap laksanakan. Berangkat sekarang ke Palestina dari Yaman. Lumayan jauhnya tu ya, Masya Allah. Dari Palestina ke Yaman berapa? Tidak pernah tahu. Hanya 1.200 kilo cuma. Dekat kan? Dekat ya, sejam setengah. Kan dekat. Ini pesawat memang. Ya kan Sulaiman pakai angin dia. Iya, kendaraannya angin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi dia katakan perkataan itu setelah wakadzalika yaf'alun. Intinya Allah menerima kebenaran yang benar sekalipun dari orang musyrik. Intinya di situ. Jelas? Baik. Waqad qala asy-syair, berkata syair, la tahqiranna ar-ra'ya wa huwa muwafiqun hukm as-sawabi idza ata min naqisih. Jangan kamu merendahkan pendapat yang benar, yang sesuai dengan kebenaran, sekalipun dia datang dari orang yang kurang ilmu atau kurang akalnya. Tapi itu benar, dia harus diterima. Fad-durru wa huwa azzu syai'in yuqtana. Mutiara adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki. Mahatta qimatahu hawanu al-qanisih. Tidak rusak harganya gara-gara dirampok oleh perampok. Rusak harganya? Hah? Perampok tinggi harganya? Perampok, tahu perampok? Penyamun nilainya tinggi. Subhanallah. Kalau ada penjahat di sini, jadi orang hebat atau orang buruk dia? Tidak ada penjahat di sini. Oh, tidak patutlah maka tuntun tidak tahu. Penyamun, tahu penyamun? Kalau tidak ada yang aman di jalan waktu itu. Nah, penyamun ini di mata masyarakat orang terhormat, orang hina. Orang hina kan? Orang rendahan kan? Taib, bila mutiara dirampok oleh mereka, lalu kita dijual, turun harganya atau jatuh? Turun harganya atau jatuh? Hah? Tetap harganya. Ustaz ya. Jadi kalau kasih nanti mutiara oleh perampok, antum jual murah. Gara-gara dipegang oleh perampok nyamun, antum jual murah. Atau misalnya antum punya mutiara enggak di rumah? Oh enggak. Ya. Ada yang punya, tunjuk tangan. Saya nak minjam, bagaimana coba megangnya itu? Enggak ada ya, alhamdulillah. Mutiara. Misalnya karena antum bilang penyamun orang hina, tiba-tiba antum kembali mutiara antum ke antum. Antum kira-kira sebut, oh ini karena sudah dipegang oleh penyamun, jual murah aja lah. Dapat siapa namanya, saya lempel tempe jadilah, mau. Enggak kan? Nah itu maksudnya. Jadi jangan kau hinakan kebenaran sekalipun datang dari yang hina dina. Karena mutiara tak akan turun harganya akibat jatuh ke tangan penyamun. Set. Untuk lebih lengkapnya dan dengar ceramah nanti besok. Mutiara tetap mutiara. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Wa qala al-Munawi rahimahullah inda hadis al-kalimatul hikmah dhalatul mu'min. Berkata Imam Al-Munawi, Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawi 1135,
dalam kitabnya Faidul Qadir, dia mengatakan ketika mensyarah hadis al-kalimatul hikmah dhalatul mu'min. Kalimat hikmah itu, perkataan hikmah itu adalah dhalatul mu'min, yang selalu dicari oleh orang beriman, atau harta orang beriman yang hilang. Jadi dhalla maknanya matlub, yang selalu dicari. Orang kehilangan barang kan dicari terus. Kalau barang berharga tentunya. Kehilangan terempat capal ya enggak lah. Ya, kehilangan, ya antum misalnya beli sepatu lah. Apa sepatu yang mahal sekarang? Tidak tahu juga. Alhamdulillah. Ke sini pakai sendal. Ya, sebagian kita kan bawa sendal ke masjid, mudah-mudahan dicuri orang atau salah pakai. Kenapa? Ada alasan mengganti. Ada alasan ganti. Tapi kalau seandainya antum bawa sepatu, bawa sendal yang kalau hilang di masjid besok tidak ke masjid lagi. Tidak paham juga. Pokoknya tidak usah pergi masjid lagi. Hilang terus sandal di Miftahul Jannah itu kan. Ma'asyiral kiram, mahal tidak itu? Dicari kan? Hilang dicari. Taib. Jadi sesuatu yang kalimatul hikmah dhalatul mu'min, kalimat hikmah itu adalah harta orang beriman yang dicari-carinya, yang hilang. Fa haitsu wajada fa haqqu biha, dimanapun dia dapatkan dia lebih berhak. Lebih berhak. Andainya dapat kata hikmah itu dari orang yang tidak beriman, dia ambil karena dia lebih berhak. Dia ambil dia lebih berhak. Nah, kadang-kadang kita baca kata-kata hikmah dari orang-orang yang di luar Islam gitu. Dan kita nak share kadang takut pula curiga orang ini guru sama orang kafir gitu. Bukan. Ini Nabi yang katakan. Nabi yang katakan al-kalimatul hikmah dhalatul mu'min. Kalimat yang hikmah itu adalah harta yang dicari-cari atau sesuatu yang selalu dicari oleh orang beriman. Nah, aynama atau fa haitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun dia dapatkan, dia lebih berhak. Walaupun kalimat ini atau jumlah hadis ini di sisi hadis didhaifkan oleh ulama hadis, tapi dia sangat masyhur bahwa hikmah, kalimat hikmah itu adalah harta orang beriman yang hilang. Ay matlubuhu fala yazalu yatlubuha kama yatatallabu ar-rajulu dhallatahu. Artinya, maknanya kata Imam Al-Munawi, yang selalu dicarinya sampai dia dapat seperti orang yang mencari-cari barangnya yang hilang. Fa haitsu wajada fa huwa ahqqu biha. Dimanapun dia dapatkan dia lebih berhak dengannya, ay bil amali biha wattiba'iha, yaitu lebih berhak untuk mengamalkan dan mengikutinya. Ya, untuk mengamalkan dan mengikutinya. Yakni anna kalimatul hikmah rubbama nataqa biha man laysa laha bi ahlin. Maknanya adalah kadang-kadang kalimat hikmah itu diucapkan oleh orang yang bukan ahli hikmah sekalipun. Yang bukan ahli hikmah sekalipun. Seperti bahasa orang-orang tua kita dulu di kampung, bulat apa namanya, boleh ayu dek pembotong. Apa makna itu? Air itu bisa dibulatkan dengan paralon. Dulu pembotong namanya itu bambu, yaitu pipa dari bambu itu namanya pembotong. Antum kalau biarkan air itu mengalir, antum tidak bisa mandi di situ, tidak bisa nampungnya. Jelas? Akhirnya gimana cara untuk supaya bulat turunnya, supaya fokus masuknya ke dalam ember? Maka dibuat pembotong. Tidak tahu pembotong? Tidak tahu, sudah jelaskan. Kalau sekarang paralon, nah itu pipa PVC misalnya. Paralon tidak tahu? Bahaya sih. Pipa tahu? Anaknya. Jadi antum kalau nak nampung air hujan misalnya, pakai apa? Tampung ember sepanjang atap itu ya. Gitu. Misalnya ada 10 saluran di atap itu, 10 ember nampung gitu. Kan enggak kan? Dibuatkan pembotong. Lah.
Itu adalah kata kiasan, bulat kata karena mufakat. Itu kata hikmah. Orang datuk-datuk kampung yang bilang tuh. Mereka bukan bukan orang-orang yang tinggi ilmunya, tetapi lahir kata hikmah dari mereka. Ya enggak? Asam kandis. Enggak apa lagi pantun jenaka itu. Asam kandis, asam gelugur, Ya Allah, enggak lulus SD. Asam kandis, asam gelugur. Kedua asam riang-riang, menangis badan di dalam kubur. Ingat badan tak sembahyang. Dah baru sekarang lulus. Ini kan kata-kata hikmah pula kan. Nah, siapa yang karang tuh? Enggak tahu. Saya juga enggak tahu, lupa saya memang. Nah, ma'asyiral kiram di rumah. Jadi kata-kata hikmah mungkin dikatakan nanti akan dinukil dari orang zalim. Tapi kata-katanya hikmah. Nah, kalau ada nanti di sini saya sebutkan, kalau tidak saya sebutkan sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dia katakan kadang-kadang kalimat itu keluar, kalimat hikmah itu diucapkan orang yang bukan ahlinya. Thumma raja'at ila ahliha. Kemudian kembali ke yang ahlinya, yaitu para ulama, orang mukmin, orang salih. Nah, ahaqqu biha, fa huwa ahaqqu biha kama anna sahibad dhallati la yanzur ila khasasati mawjada innahu. Sebagaimana orang yang kehilangan barang lalu ditemukan oleh orang yang rendah, orang rendahan misalnya. Mohon maaf, misalnya antum kehilangan emas. Mas enggak tahu juga Ustaz. Ada di rumah? Enggak juga. Mutiara enggak ada, emas enggak ada. Mintalah sama Allah. Ma'asyiral kiram. Emas belum punya istri. Oh, yang punya antum enggak ada, yang punya istri banyak. Oh, paham, pandailah. Pandai bersembunyi. Itu pandai bersembunyi, dia enggak ada punya. Saya juga kalau gitu pandai saya jawabnya. Saya enggak ada. Tapi istri ada. Tapi memang betul juga kata beliau, harta istri itu harta istri memang. Masyaallah. Baiklah. Emas mungkin karena cuai atau terlupa lalai istri kita, mungkin diletaknya mungkin barang berharga itu di tempat yang tidak seharusnya letak di situ. Misalnya letak dalam plastik, di situ sudah bekas makanan. Beli sate misalnya, taruh situ bungkus dengan koran, pas ngambilnya terbuang ke dalam bungkus sate yang sudah terpakai tadi, terbuang ke mana? Tong sampah. Tong sampah ada yang nyari-nyari sesuatu di situ, ada kan? Tiba-tiba ketemu oleh mereka emas 5 mayam. Tahu 5 mayam? Tidak tahu juga. Yang nanya ke laki-laki ini mana tahu nih, kecuali yang baru nikah. Oh, nikah tahu antum dan belum juga, kasihan. 5 mayam, 1 mayam tuh 3 gram ya? Atau kita 5 emas lah. Emas 1 emas berapa? Sama juga enggak tahu, ya Allah. 1 emas 2 gram setengah. Berarti kalau 5 emas 12 gram setengah. 1 gram berapa duit? 2 juta Syekh. Antum mentang-mentang sawit naik pula harga emas. Hah? Bukan 1 emas, 1 gram 1 juta. Ya Allah, lama sekali saya tidak boleh emas nih. Awak kira 150 masih. Taib, 1 juta kali 12,5 berapa? 12 juta setengah. Oke. Ketemu oleh saudara kita yang cari-cari sesuatu di situ, ketemu, jujur pula dia. Jujur dia, ketuk pintu, assalamualaikum. Salam, Pak, ini ada emas saya temukan di tong sampah. Padahal sudah marah-marah sama istri kemarin gara-gara hilang tuh kan. Nah sekarang jatuh ke tangan orang yang tukang sampah. Kira-kira antum terima lagi enggak? Woi jawablah, terima lagi enggak? Hah? Enggak, gara-gara karena dia tukang sampah tuh enggak terima lagi. Enggak mau ah, sudah masuk ke tangan orang mau terima lagi. Kenapa? Karena dia berharga.
Jadi itu, jadi kiasan itu, kata-kata hikmah itu berharga. Sekalipun keluar dari mulut orang yang bukan ahlinya. Orang mungkin, mohon maaf, yang tadi menemukan itu mungkin tak ada pernah megang emas. Walaupun dia emas. Paham tak? Walaupun dia emas, tapi mungkin tak pernah pegang emas. Masya Allah. Gara-gara dia tidak pernah pegang emas, antum tidak mau ambil lagi. Bawa aja lah bang, saya tidak mau lagi. Ada jatuh ke tangan abang, ambil lah. Mau? Tidak. Jadi kata hikmah itu seperti itu juga. Kebenaran juga seperti itu. Di tangan siapapun, dari manapun. Tadi dari syaitan. Tapi benar, disuruh Nabi pegang, ambilkan. Sehingga tiap malam kita baca surat Yasin. Apa tadi? Ayat kursi, masa ayat kursi. Itu tidak lupa itu. Ayat kursi. Ya. Bukan karena ikut syaitan yang salah paham, tidak. Bukan kan, yang salah paham kadang mau ikut syaitan pula kita soalnya. Bukan. Karena yang disampaikan syaitan itu benar. Tahu benarnya? Karena syariat membenarkan. Jelas tak? Jadi sekarang syariat membenarkan. Nah, bukan karena ikut syaitan, salah paham pula. Nah, ini kadang-kadang kan kita mengartikan seperti itu kan. Ada kebaikan, ada pada orang lain yang kita tak bersetuju kepadanya, lalu kita laksanakan kebaikan itu yang tidak ada larangan syar'i di dalamnya. Dikira, oh berarti antum untuk golongan itu. Ini kekeliruan yang sering terjadi. Ya, sering terjadi di awal-awal dulu. Ya ketika kita dulu ya sekolah tidak ada pakai yayasan, dengan alasan yayasan itu ikut tanzim. Tanzim itu berarti ikhwan. Ikhwan artinya orang bergerak dan sebagai alasan. Habis itu tak bisa bikin sekolah kecuali pakai yayasan. Akhirnya semuanya pakai yayasan. Awak dari dulu lagi gara-gara bikin yayasan diserang sama kawan-kawan. Ini ikut metode, tidak mengikuti metode salaf. Biarin aja lah, nanti kalian ikut juga. Alhamdulillah ikut juga semua jadinya. Dulu pemilu, Masya Allah. Pemilu, antum kapan ikut? Baru aja kan? Saya dulu saya bilang, lihat kondisi. Kalau diperlukan ikut, kalau tidak, ya kalau tidak. Kalau lapar makan, kalau tidak lapar, tengok aja dulu. Paham nanti? Lama sudah ketahuan semua orang nanti. Dulu kena pula gitu. Jadi gara-gara kita mengatakan sesuatu yang hak tapi tidak disetujui oleh kita sendiri, akhirnya tidak mau menerima. Bukan, al-haq itu harus diterima dari manapun datangnya. Inilah metodenya as-salaf. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kama anna sahibad dhalati la yanzur ila khasasati man wajadaha indahu. Sebagaimana orang yang kehilangan barang tak akan melihat betapa rendahnya orang yang menemukan. Walaupun yang menemukan orang rendahan, tetapi barangnya tetap dia ambil. Apa tadilah? Kan emas tetap emas. Khatab al-Hajjaj faqala. Hajjaj menyampaikan pidato, khutbah dalam bahasa Arab, pidato segitu. Jadi Hajjaj itu siapa? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang oleh ibunda ibunda Abdullah bin Zubair, Asma binti Abi Bakar Siddiq. Asma kenal kan? Asma bintu Abi Bakar, seorang wanita tangguh yang digelar oleh Nabi Zatun Nitaqain, yang membantu Nabi dan Abu Bakar ketika hijrah mengantarkan makanan. Bayangkan kalau tuan-tuan nak coba nanti naik ke gua Thur itu, biar tahu gimana pekerjaan Asma beratnya di masa itu dan dalam bahaya. Kalau sempat ketahuan tak apa yang terjadi. Nah, Asma ya mengatakan kepada Hajjaj ini, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, yadhharu fi Thaqif kadzabun wa mubir. Akan lahir dari Bani Thaqif. Tahu Bani Thaqif? Dari Hawazin. Tahu Hawazin? Enggak juga. Orang Taif. Allah khalas. Orang Taif. Tahu Taif?
Belum tahu juga. Dah pernah ke Mekah? Tidak berniat tuh makanya cepat niatkan. Nah, Taif sering terjadi kalau antum belajar sirah akan sering disebut kalimat Taif ini. Jadi akan lahir di Taif satu kazzab, pendusta besar. Yang kedua adalah al-mubir, yaitu orang tukang hancur. Tukang hancur, penghancur dan pendusta. Nah, pendustanya sepakat ulama mengatakan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi yang mengaku jadi nabi. Nah, kata Asma, wa adhunnuka anta allazi ta'yanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mubir. Saya yakin yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat mubir, penghancur dan zalim itu adalah kamu, Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dia bukan sahabat, tidak, di generasi setelahnya, dari salah seorang gubernur di Irak di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Makanya di sinilah sebabnya kenapa Yazid itu selalu direndahkan oleh orang-orang yang berpikiran tidak baik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang zalim, banyak ulama yang mati dibunuhnya. Siapapun yang tidak, pokoknya bacalah nanti sendirilah, lama nanti saja, tidak selesai ini. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi seorang pemerintah yang zalim luar biasa. Pokoknya darah manusia itu baginya seperti menumpahkan air teh saja, tidak berharga baginya. Nah, dia berkata, innallaha amarana bi talabil akhirah wa kafana mu'natad dunya falaitahu kafana mu'natal akhirah wa amarana bi talabid dunya. Sesungguhnya Allah perintahkan kita mencari akhirat, dan Dia yang tanggung masalah dunia kita. Kan Allah yang tanggung dunia nih. Antum bekerja tak bekerja masih hidup ada rezeki. Tapi kok kerja, Ustaz? Antum suka disebut orang pemalas enggak? Suka disebut pemalas, makanya bekerja. Suka dia sudah bilang tulang rusuknya panjang? Enggak suka. Jelas ya? Jadi masalah dunia ini Allah yang jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Enggak ada satu pun yang melata di permukaan bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Cuman kenapa kita bekerja? Antum kan tidak suka dibilang pemalas, ya kan? Kan gitu? Alhamdulillah, makanya bekerja. Dan kerja itu adalah bagian dari rezeki yang Allah beri untuk kita. Mau bekerja itu rezeki, akhir. Kalau antum soalnya pemalas itu tidak rezeki itu, rezeki buruk antum itu. Maaf. Taib. Ya, kembali ke perkataan Hajjaj. Allah perintahkan kita untuk berusaha mencari akhirat. Soal dunia enggak perlu terlalu keras usahanya. Andainya, kata beliau, seandainya Allah jamin akhirat kita dan disuruh kita mengusahakan sendiri kehidupan dunia ini. Kalau dibalik kan enak kan? Biarlah payah-payah dunia, tapi di dunia akhirat langsung masuk surga. Mau kan? Mau lah. Cuma enggak, akhirat memang harus dicari, dituntut, dipelajari, didalami, dan dijalani. Bukan untuk diperhatikan, bukan untuk teliti, tapi adalah dikerjakan. Kalau akhirat mesti dicari dan harus bersungguh-sungguh. Ini aneh bin ajaib kalau ada yang mengatakan agama tidak boleh serius. Insyaallah dia serius untuk dunia, tak serius untuk akhirat. Dah serius pun kita cari akhirat tuh payah juga dapatnya, apalagi tidak serius. Dunia ini tak serius pun kita mesti dapat. Orang sambil duduk tepi jalan aja cari rezekinya. Mobil lewat minta 5.000, tidak serius cari rezeki, dapat juga ya. Kan ilegal Pak ya, pungli itu, tidak serius cari rezeki, dapat juga rezeki. Ya tak? Nah, tapi kalau akhirat tidak bisa disambil-sambilkan, harusnya dibalik. Dunia tidak perlu serius, tapi akhirat
Mesti serius. Nah, di saat umat dulu serius cari akhirat, dunia terbuka pintunya. Tapi di saat orang serius cari dunia, dunia pada tertutup semua. Kenapa? Diisi orang-orang tamak semuanya. Diisi oleh orang tamak. Orang tamak tahu lantung, ditambaknya semuanya. Orang tambak itu dibatas-batasinya rezeki kita. Padahal dia dibatasi pula oleh orang lain. Hanya sama-sama membatasi. Akhirnya rezeki semakin sempit. Dia rumus rezeki ini sebenarnya cari akhirat, belakangnya dia kejarnya kita. Tapi kita kadang-kadang itulah. Kadang-kadang, bukan kadang, sering kita yang kejar dunia, akhirnya dunia melarikan diri terus. Iya kan? Bagusnya kita belakangi biar dia ngejar kita. Biar dia ngejar kita. Cuman kadang-kadang kita kan berlogika, dah dikejar pun dah dapat, apalagi lari katanya kan. Dah dikejar saya dah dapat juga. Antum dah kejar dah dapat, lebih baik dah dikejar tetap dah dapat. Kan masih ingat kisahnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik waktu itu kan, kata Imam Malik, rezeki itu tak dicari pun kalau Allah takdirkan dapat juga. Kata Imam Syafi'i, tidak ada buya, harus dicari. Akhirnya Imam Syafi'i pergi membantu orang metik anggur, akhirnya dapat upah beberapa petangkit anggur dibawa depan Imam Malik. Nah, nampak ada buya tu. Kalau tidak saya bekerja tidak dapat katanya. Kata Imam Malik, bismillah, saya tidak bekerja dapat. Berarti dua-duanya benar ya. Dicari pun insya Allah dapat, tak dicari juga dapat. Jadi rezeki itu ada yang dicari, ada yang tidak dicari. Yang lebih enak yang mana? Baik, kita azan dulu. Nah. Allah. Allah.
Nahum. Salatul Qa'im. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian mendengar perkataan itu, faqala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, imam tabi'in, salah seorang dari imam di masa tabi'in, mengatakan ketika mendengar perkataan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi tadi, dunia itu tak dicari tetap dapat, tapi akhirat mesti dicari. Katanya khuduha, ambil itu daripadanya, khuduha min fasiq, ambil dari fasiq itu, dia orang fasik memang. Fa inna hikmatun, al hikmatu dhallatul mu'min, hikmah itu adalah harta orang beriman yang hilang. Nah ketemunya di situ, ambil tadi, walaupun dia sendiri tidak menggunakannya. Sama tadi orang yang tidak kalau misalnya ada alat harganya mahal ditemukan oleh tukang sampah tapi dia tidak tahu menggunakannya. Apa misalnya alat yang mahal tapi tidak bisa digunakan oleh orang lain, misalnya handphone pandai semua sekarang mana? iPhone. Oh ya, saya tidak pandai juga. Antum nyindir saya nampaknya. Nah, oh iyalah, oke lah, iPhone dapat oleh orang yang tidak menggunakannya, lalu diserahkan ke antum yang pandai menggunakannya, antum ambil enggak? Ya, dia dapat misalnya tadi hadiahkan orang, terus karena yang menghadiahkan ke antum orang yang tak bagus atau orang yang tak status sosialnya rendah menurut antum enggak terima enggak? Nyangkan iPhone, gorengan aja dikasih untuk terima juga kan? Gorengan dikasih, masa iPhone tidak dikasih, tidak terima. Intinya apa? Sekarang perkataan itu benar, kata yang berkata tadi Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, orang yang banyak berbuat zalim. Berarti kan dia membuat akhiratnya susah kan itu ya. Tapi dia mengatakan itu ambil, walaupun dia tak menggunakan alat itu. Perkataan itu tak digunakannya tapi tetap kita ambil. Nah, wujida rajulun yaktubu an muhannatsin syai'an fa'utib faqala al-jawharun nafisa la yashinuha sakhafatu aghaisiha wa dana'atu ba'iha. Thumma qala, seseorang ditempatkan menulis sesuatu tentang muhannas, tentang orang yang laki-laki bersifat wanita. Fa'utiba, ya, mungkin tentang hukumnya, tentang bagaimana, lalu fa'utiba, lalu dia dihina atas tulisannya itu tentang melarang orang-orang laki-laki berkulit bertulang lunak, apa namanya itu? Waria ya. Jadi ini jangan dipelihara. Jadi dia tulis tentang masalah itu. Lalu dia fa'utiba, lalu dihina. Kamu siapa? Kan itu lebih kurang. Kamu siapa, tahu apa itu? Maka dia bilang, faqala al-jawharatun nafisa, sesungguhnya mutiara yang bernilai, la yashinuha sakhafatu ghaisiha, takkan jatuh harganya karena rendahnya orang yang menyelam mencarinya. Penyelam yang mencarinya
Bisa saja nelayan biasa, tapi yang belinya adalah bos-bos besar, kabar konglomerat, ya tak? Mutiara, ya Pak ya cerita kita, awak nak pernah pegang mutiara, jadi tidak tahu harganya tuh. Kita hanya pegang gorengan tuh masalahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kadang tidak nyambung juga cerita tentang mutiara. Apa bagusnya? Emas tidak nyambung juga. Pisang goreng lah ya. Atau sate. Nah, jadi mutiara apa namanya? Mutiara mahal. Tapi penyelamnya mungkin saja nelayan biasa, nelayan kampung. Tetapi yang datang membeli para para konglomerat. Karena kalau dapat satu harganya miliaran. Tidak mungkin dibeli oleh orang desa. Kepala desa tidak cukup anggaran desa untuk belinya. Jelas so? Jadi walaupun penyelamnya orang biasa, harganya tak jatuh, itulah maksudnya. Harganya tidak turun. Nah, la yasunu sakhafatu gha'isiha wa dana'atu ba'iha, dan rendahnya status sosial orang yang menjual, tetap dibeli mahal. Qala al-Arif Ibn al-Arabi, berkata al-Arif Ibn al-Arabi, saya tidak tahu siapa orangnya ini tapi dinukil di sini. Tapi perkataannya insyaallah ya, la yahjubannaka ayyuhan nadhir fil ilmi an-nabawi al-mawruth idza waqa'ta ala mas'alatin min masailihi zakara filasufun aw mutakallim. Jangan wahai orang yang senantiasa belajar ilmu tentang hadis Nabi yang diwarisi, apabila engkau mendapatkan masalah di antara masalah yang tersebut dalam hadis itu disebut oleh seorang filosof, ahli filsafat misalnya, atau mutakallim atau ahli kalam, antangqulaha, kamu menukilnya, wa ta'mala biha, dan mengamalkannya, liqauni qailaha ladina lahu, ya, jangan sampai kamu tolak karena yang mengatakannya orang yang tak baik agamanya. Fa inna hadza qaulu man la tahsila lahu, sebab ini adalah perkataan orang yang tak berilmu. Yang menolak yang seperti ini adalah orang yang tak belajar ilmu. Izil filosof, karena filosof itu laisa kullu ilmihi batilan, tidak semua ilmunya batil. Fa iza wajadna syar'ana la ya'baha qabilnaha, apabila kita dapatkan perkataannya tidak bertentangan dengan syariat kita, kita terima. Siyama fima wasafu minal hikam, khususnya apa yang mereka sebutkan tentang hikmah-hikmah, wa tabarri minas syahawat, dan bagaimana berlepaskan diri daripada syahwat-syahwat, wa makaidin nufus, serta tipu daya nafsu, wa ma tantawi alaihi min su'id dhamair, dan penyakit-penyakit hati yang tersembunyi. Ya, misalnya Imam Al-Ghazali misalnya rahimahullah, beliau rahimahullah adalah termasuk yang paling detail kalau berbicara tentang penyakit bagaimana penyakit hati dan bagaimana menyembuhkannya, yang mungkin tak didapatkan dalam kitab-kitab syarah-syarah hadis. Dalam kitab syarah-syarah hadis. Nah, bila yang dikatakannya itu tidak ada larangan dalam syariat, tidak ada dalam syariat. Misalnya, man idda'al ikhlas, fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Siapa yang mengklaim sudah ikhlas dalam beramal, siapa yang mengaku sudah ikhlas, maksudnya ngaku-ngaku saya ikhlas, fa ikhlasu yahtaju ila ikhlas. Ini ikhlas orang seperti ini perlu diikhlaskan lagi. Ada enggak hadisnya? Yang bunyi seperti ada hadisnya? Nah, bilang gitu dari tadi lah. Nah, biar tidak ada hadisnya. Nah, tidak ada hadis yang mengatakan itu. Tapi ini perkataan beliau dari memahami banyak dalil. Karena ikhlas itu bukan klaim, bukan promosi. Jadi kalau siapa yang promosikan saya ikhlas,
Maka ikhlas yang seperti ini perlu diikhlaskan lagi. Nah, antum tolak, antum terima nih. Syekh, antum tolak, terima kan? Walaupun beliau palsu, misalnya, kita terima karena tidak ada larangan dalam syariat. Betul nggak ini perkataan? Betul apa enggak? Atau salah, bilang aja salah. Kenapa enggak berani itu? Salah gitu ya. Orang yang mengklaim ikhlas, maka ini perlu diikhlaskan lagi. Karena apa? Karena tidak ada orang-orang yang ikhlas itu mempromosikan ikhlasnya. Mempromosikan ikhlas, karena ikhlas itu bukan dipromosikan. Ikhlas itu di hati. Jelas? Jelas. Ini buat banyak contoh tidak jadi selesai-selesai nanti. Nah, tapi kan sudah cukup tadi, Nabi membolehkan menerima nasihat syaitan. Kenapa? Karena benar. Kembali nanti urusannya, kembali ukuran benar kembali kemana tadi? Ke syariat. Kepada syariat. Kalau tak antum temukan, ya seperti perkataan Hajjaj bin Yusuf tadi, bahwa akhirat mesti diusahakan, sedangkan dunia Allah yang tanggung. Ada yang salah di situ? Ada yang salah di situ? Nah, Allah tanggung dunia, urusan dunia kita. Makanya Allah ketika nak memakmurkan suatu negeri, kan dia suruh beriman dan bertakwa, selesai. Awal enggak untuk memakmurkan negeri, tambah beriman, tambah enggak bertakwa, maka tak makmur. Kayak gitu kita. Contohnya kan dah banyak. Dulu orang-orang Islam tak punya apa-apa. Ketika Nabi mulai berdakwah, tanah semuanya milik siapa? Hah? Mekah dimiliki orang mana? Orang Islam punya. Wih, ini udah mulai ngantuk lagi nampaknya. Hah? Di masa Nabi awal-awal berdakwah, Mekah tu tanah-tanah tu milik siapa? Orang Islam atau bukan Islam? Bukan Islam. Sekarang kan kita kan sibuknya, Indonesia seluas ini bukan milik umat Islam, betul kan? Hah? Sibuk kita dengan mengatakan diambil oleh orang non Islam semua, betul? Berapa persen? Nggak usah antum bikin pusing antum. Iya, solusinya bukan pada membaca itu. Solusinya adalah beriman dan bertakwa. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, beriman sempurna kepadanya. Allah yang akan selesaikan urusan itu semua nanti. Kalau kita antum pikir nanti dah mati antum tidak selesai juga. Saya mati, saya tidak juga ada urusan selesai. Karena bukan kerja kita merubah keadaan itu dari tanah yang dimiliki orang musyrikin Makkah dulu, yang politik dikuasai musyrikin, ya semua dunia dikuasai oleh kufur dan syirik semuanya. Nabi tak pernah menyinggung masalah itu. Yang disinggungnya adalah di mana? Karena akidahnya rusak, syariatnya rusak, muamalahnya rusak, akhlaknya rusak, maka boleh perbaiki yang paling parah rusaknya dulu. Ibarat mobil antum lama tidak dipakai, mesinnya rusak, lampunya rusak, bodinya rusak, apalagi yang rusak? Hah? Semua rusak, oke. Tinggal sikit-sikit aja yang tidak rusak. Antum mulai dengan perbaiki lampu dulu ya. Hah? Kenapa mesin? Karena di situ intinya. Makanya kalau banyak yang rusak, misalnya sekarang ekonomi tidak islami, politik tidak islami, apalagi yang tidak islami? Hah? Senyum tidak islami? Hanya tidak islami kan, tidak syar'i. Taib, rusaknya di mana? Atau tahu tidak rusaknya di mana? Di sini, akidah. Antum masih suka untuk mengelak-ngelak dari meyakini apa yang Allah turunkan. Disuruh meyakini ini, belok tak kemana-mana.
disuruh beriman ke ini, muter-muter kemana-mana. Tentu nanti dihukum juga seperti itu. Dihukum juga seperti itu. Makanya menakwil dalam akidah, siap-siap jadi ahli takwil dalam masalah ibadah. Jadi ahli takwil dalam masalah muamalah. Jelas ya? Nanti ketika datang perintah, antum ahli takwil, kan tidak wajib. Kalau wajib pun wajibnya kifayah. Kan itu? Akhirnya kalau sudah wajib kifayah, cukup 3 orang aja lah. Yang lain tidak. Makanya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tak semangat menyolatkan jenazah, kenapa? Karena cukup 3 orang. Akhirnya yang lain sibuk bincang-bincang dan merokok. Nah, kalau sholat jemaah nanti juga sunat muakkad, sehingga orang tak rajin sholat ke masjid. Bahkan cenderung nanti di suatu negeri kalau azan 5 waktu dikiranya Jumat tiap hari. Karena biasanya di situ yang azan zuhur hanya hari Jumat. Jadi hari-hari yang lain tidak ada azan 5 waktu lah. Jadi ketika mulai satu masjid azan 5 waktu setiap hari, ini orang aliran baru nih, Jumat tiap hari katanya. Dibilangnya Jumat tiap hari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kalau sudah mulai di akidah tidak lurus, insya Allah di ibadah siap-siap tidak lurus. Dia muamalah juga tidak lurus. Makanya yang harus diurus dulu, perbaiki. Ya saya, perbaiki. Antum dah boleh buyar lah ya saya. Perbaiki mesinnya, jangan lampu dulu. Perbaiki mesin. Ya, ibarat bangun rumah, antum bangun tiang dulu atau pondasi? Pondasi dulu. Bangun pondasi. Nabi lama dia bangun pondasi itu. 13 tahun di Makkah itu, tidak ada syariat turun tentang hukum. Yang ada semua tentang akidah, bersihkan. Mana mesin itu lama memang. Paham Ustaz? Kalau untuk Toyota misalnya, kalau mesin itu 3 kali 24 jam kalau bongkar mesin. Itu ukuran normalnya. Tidak pernah tahu ya? Itulah, belajar dulu tuh Toyota nanti. Jadi 3 kali 24 jam. Itu waktu normalnya. Kalau antum selesai dalam 2 kali 24 jam, antum dapat bonus. Kasih gaji tambahan. Mau? Nah, di lama kerjanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mesin dulu. Jangan perbaiki dulu catnya dulu. Nanti ketika cat sudah dibuat, habis itu baru bongkar mesin. Kira-kira catnya bagus? Enggak lah. Nanti dah selesai, nanti baru udah selesai mesinnya, dah selesai yang bagian dalam sasis dan sebagainya, baru perbaiki aksesorisnya. Dan aksesoris cepat selesainya kalau mesin tidak bagus. Bahkan sambil jalan bisa juga dipasang. Sambil jalan bisa dipasang. Tapi kalau mesin tidak jalan-jalan dia, walaupun bagusnya dah baru apa semuanya. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. La ilaha illallah. Tidak selesai juga satu apa ini. Ala kulli hal. Sudah cukup sampai di sinilah. Intinya bahwasanya kebenaran itu harus diterima dari manapun datangnya. Sebaliknya kebatilan itu wajib ditolak walaupun keluarnya dari saku kita. Jelas? Berarti kan patokan kita tetap kebenaran tetap benar, kebatilan tetap batil. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Kayaknya tidak ada yang bertanya. Dah lewat waktu katanya. Baik, khair insyaallah tabarakallah. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan lain saat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.